Oke, kita lanjutkan ini ya materinya. Terakhir tadi sampai di sini identitas Euler ya. Jadi eh, review sedikit pangkat J theta itu bisa dituliskan menjadi cos theta plus J sin theta. Nah, nilai ini S sama dengan J ataupun S sama dengan -1 dengan nilai masing-masing seperti ini. Ini didapatkan dengan kalian apa namanya dari identitas Euler ya, bisa dicek. Selanjutnya di bidang kompleks S ya. Nah, ini penamaan bidang ini ada bidang sebelah kiri BSKI dan ada bidang sebelah kanan ya. Ini di sebelah kanan BSKA. Kemudian di sini ada lingkaran satuan. Lingkaran satuan ini maksudnya adalah lingkaran yang radiusnya adalah 1. Berarti jarak dari titik pusat itu adalah 1 ya. Namanya lingkaran berarti ini sama semua ya. 1 di sini, ke sini juga 1, 1 dan seterusnya. Ya, makanya di sini nilainya adalah titiknya adalah J. Di sini minus J artinya 1 ya, radiusnya berarti. Nah, di sini lingkaran satuan E pangkat J theta untuk tetanya dari 0 sampai 2pi. Ya, tetanya jadi satu lingkaran penuh ini. Kemudian fungsi kompleks XS ya, ini mempunyai pol di S sama dengan P0 ya, dan mempunyai 0 di S sama dengan Z0. Nah, maksudnya pol dan 0 ini apa ya, mungkin nanti di PSWD itu kalian lebih dalam nanti ya. Nah, tapi kalau kita udah bisa juga nih lihat dari fungsi kompleksnya ya. Nah, jadi nilai pol ya, mempunyai pol di S sama dengan P0, artinya pol ini P0 ini adalah nilai polnya. Nah, nilai polnya ini apa? Nilai polnya ini adalah nilai S mendekati P0 ya, limit S mendekati P0 sehingga nanti XS-nya itu menjadi tak hingga ya. Jadi limit S mendekati P0 XS sama dengan tak hingga. Nah, jadi sama aja ya, sama aja ini adalah nilai S sama dengan P0 ini yang menyebabkan XS-nya menjadi tak hingga. Nah, kalau 0 ya, ini nilainya S sama dengan Z0 ya. Ini nilai ini adalah yang menyebabkan XS-nya menjadi 0. Jadi limit S mendekati Z0, XS sama dengan 0. Nah, jadi P0 itu adalah nilai yang menyebabkan XS sama dengan tak hingga. Kalau Z0 itu 0 adalah nilai S yang menyebabkan XS-nya menjadi 0. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya XS sama dengan seperti ini, S minus B per S minus A, dengan A tidak sama dengan B ya. Nah, polnya adalah S sama dengan A ya. Polnya itu P0-nya sama dengan A. Karena apa? Pol adalah yang menyebabkan XS ini tak hingga kan. Nah, kalau tak hingga, supaya XS ini tak hingga gimana? Supaya tak hingga berarti penyebutnya ini harus 0 ya. S minus A sama dengan 0 berarti S sama dengan A. Nah, kalau 0 itu adalah nilai S yang menyebabkan XS-nya jadi 0. Nah, berarti supaya XS ini 0, berarti S minus B itu sama dengan 0. Ya, berarti S-nya sama dengan B. Atau Z0-nya ini jadi B. Seperti itu. Ini untuk pol dan 0. Kemudian di sini fungsi rasional ya, ada polinomialnya ya. Di sini XS sama dengan BS per AS. Nah, BS-nya ini terdiri dari polinom ya, BM S pangkat M plus BM minus 1 kali S pangkat M minus 1 plus dan seterusnya.
Kemudian AS-nya sama dengan S pangkat N plus AN minus 1, S pangkat N minus 1, dan seterusnya. Nah, fungsi rasional XS ini bisa dikategorikan sangat wajar jika nilai M kurang dari N. Jadi nilai M yang ini kurang dari N. Nah, dan disebut wajar kalau M kurang dari sama dengan, ya, ada sama dengannya, M kurang dari sama dengan N. Terus akan dikatakan tidak wajar fungsi XS ini jika M-nya yang ini melebihi N di sini. Gitu ya. Nah, terus ini contohnya ya, XS seperti ini. Nah, ini adalah fungsi rasional yang sangat wajar ya, karena kita lihat di sini ya, S pangkat 2, S kuadrat, S kuadrat, S pangkat 4 ya. S pangkat 4, kita lihat pangkat terbesarnya aja. S pangkat 4 kali S, ini adalah S pangkat 5 ya. Ini M terbesarnya ini adalah 5. Kalau yang ini S pangkat 3, nah S ini S kali S ini S pangkat 3. S pangkat 3 dikali S kuadrat, jadinya S pangkat 5 juga. Nah, jadi M-nya sama dengan N ya. M sama dengan N ini berarti adalah wajar ya. Jadi adalah fungsi rasional yang wajar. Selanjutnya ya, ini apa namanya, kita lihat ya, di sini ada bilangan kompleks X, J, omega, fungsi omega di sini ya, 2 plus J omega per 3 plus J omega. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, kalau tadi ya kita udah belajar kalau pembagian itu X, J omeganya ini itu kita kalikan dengan konjugat penyebutnya. Nah, konjugatnya adalah 3 minus J omega dan 3 ini ya, sama ya, pemilang dan penyebut yang ini. Terus diuraikan dan seterusnya, nanti dapat nilainya seperti ini. Ini komponen real, ini komponen imajinernya. Nah, habis itu untuk bentuk polarnya ya, bentuk polarnya dari sini ya, dari yang atas ini itu kita bisa buat ya, kan kalau bentuk polar itu ini ya, R dikali E pangkat J theta. Nah, tetanya ini adalah inverse tangen ya. Jadi R J inverse tangen dari B per A-nya. Atau imajiner per apa namanya, real, atau si omega dibagi taunya ya, nanti ya kalau di sini. Nah, ini tapi ini fungsi omega ya. Nah, ini saya tadi lupa menjelaskan, fungsi omega ini artinya XJ omega, berarti ini komponen imajinernya ini dalam bentuk omega di sini ya. Tapi komponen realnya ini konstanta. Nah, komponen imajinernya ini dia dalam bentuk omega. Nah, coba ini sama ya. Ini yang balik lagi yang di sini, dari sini ya. Untuk yang ini berarti 2 plus J omega ini bisa kita tuliskan ya. Jadi R-nya adalah akar dari 2 kuadrat plus omega kuadrat dikali E pangkat J inverse tangen omega per 2 ya. Kemudian untuk apa namanya, ini yang di bawahnya ya, 3 plus J omega, ini J omega atau 4 ini ya. Ini sepertinya 4 ya harusnya ya. Karena ini ada 16, di sini juga ada 16 ya. Jadi mungkin ini semestinya adalah 3 plus J 4 omega ya.
4 omega. Ya, jadinya 9/16 omega kuadrat. Ya, E pangkat J inverse tangen 4 omega dibagi 3. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk fungsi omega seperti ini atau fungsi kompleks seperti ini, kan ini kita ada pembagian di sini ya. Nah, bagian magnitudnya ini ya kita bisa gabungin, ini kita bisa langsung aja ya, berarti akar dari 4 plus omega kuadrat per 9 plus 16 omega kuadrat. Nah, terus kalau yang sudutnya gimana? Nah, kalau yang sudut, yang tetanya, yang bagian E pangkat J tetanya ini, yang di sini. Nah, ini ketika terjadi pembagian seperti ini, ya, ini akan berlaku pengurangan di sudutnya. Nah, jadi hasilnya gimana? Jadi E pangkat J theta, ya, jadi 1 E pangkat J theta, inverse tangen yang pertama, ya, jadi inverse tangen omega per 2 ini, ya, dibagi dengan inverse tangen 4 omega per 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya magnitud, radiusnya kalau dibagi ya tinggal dibagi seperti biasa. Tapi kalau sudut A dibagi sudut B misalnya ya, sudut X dibagi sudut Y, ini kita bisa ini ada E pangkat J tetanya ya syaratnya ya, E pangkat J tetanya, maka kita bisa mengurangi sudutnya itu gitu, E pangkat J theta sudut yang atas pembilang dibagi sudut yang bawah gitu. Seperti ini. Terus ini kemudian trigonometri, ini review ya sebenarnya ini dari SMA udah kali ya atau SMP. Sin, cos, tangen dari trigonometri. Ya, sin theta sama dengan 1 per kosekan, cos theta sama dengan 1 per secant, dan seterusnya ini ya. Nah, ini saya skip aja, bukan kalian jangan di skip ya, harus di reminder lagi gitu ya. Terus ini yang rumus AB-nya sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B dan seterusnya ya. Ini nanti kalian ingat-ingat lagi. Ini ada tabelnya ya. Kalau sin A sin B sama dengan setengah cos A minus B minus setengah cos A plus B dan seterusnya. Nah, sekarang trigonometri kaitannya dengan derajat dan radian ya. Nah, di sini kalau kita derajat ya ini kita lihatnya sudut ya. Nah, di sini kita lihat ada sudut unit circle, ada lingkaran satuan unit circle. Unit circle itu lingkaran satuan ya, yang kecil yang di dalam. Nah, ini dia radiusnya 1 karena dia lingkaran satuan. Nih, 1 di sini. Gitu kan? Nah, terus habis itu di lingkaran satuan ini ya dia ada radiusnya atau magnitudnya 1, sudutnya theta ya, sama kayak tadi sudutnya theta. Nah, kemudian kita bisa ambil kita bisa buat lingkaran yang lebih besar ya. Di sini ada panjang busurnya S ya kan. Terus nanti radiusnya jadi suatu nilai R gitu ya, suatu nilai R. Nah, di sini akan berlaku sama seperti trigonometri gitu ya, bahwa S per R, S busur dibagi radiusnya ini akan sama dengan sudutnya ya, sudutnya ini dibagi dengan radius lingkaran satuan 1 tadi. Nah, jadi S per R ya, yang ini tadi akan sama dengan theta plus 1. Sama dengan theta. Jadi theta itu sama dengan S dibagi R. Ya, karena walaupun ini busurnya lebih besar gitu ya, tapi ini sudutnya tuh sama gitu ya. Nah, terus tadi ya 180 derajat itu sama dengan 3,14 radian gitu ya. Nah, terus ini perbandingannya ya, sudut dalam
dua segitiga yang umum ya dalam degree and radian, pada derajat dan radian. Ya, ini 45 pi per 4, kalau dalam ini degree, ini radian ya, derajat radian, 45 pi per 4, 90 pi per 2 gitu ya. Ya, terus ini nilai ininya ya, apa namanya, tangannya ya, untuk sin cos tangannya ya. Misalnya apa ini, cos 90 berarti 1 per akar 2 gitu kan ya. Ini 1 per akar 2 ini sama nih pi per 2 seperti ini. Terus ini yang untuk Pitagoras ya. Kalau ini maksudnya ini yang segitiga siku-siku yang apa namanya, panjang vertikal dan horizontalnya itu sama. Nah, tapi kalau ini nggak sama ya. 90 60 sin cos 90 bukan 1 per akar 2 ya. Sebentar. Ini ya, saya ralat ini maksudnya bukan untuk sin cosnya ya, tapi ini hanya dari Pitagorasnya saja ya. Kalau misalnya ini panjangnya 1, ini 1, ya tentu ini adalah akar 2 gitu ya. Akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat gitu ya. Terus yang ini pun juga sama ya. Apa namanya, 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat jadi 4, akar 4 jadi 2. Jadi ya nilai ini tidak berkaitan dengan apa namanya, dengan sin cosnya gitu ya. Ini hanya dari Pitagorasnya aja. Nah, itu ya, ini hanya menjelaskan perbedaan derajat dan radian. Nah, terus di sini ada grafik sin X dan sin 2X ya. Di sini ada grafiknya dua-duanya. Yang biru adalah Y sin 2X, yang merah adalah Y sinus X. Nah, ini kalau dilihat dari seperti ini, kita lihat bahwa frekuensi dari sin 2X itu lebih banyak daripada sin X ya. Karena selain dari persamaannya, kita bisa juga lihat dari grafiknya ini sama yang biru ini, dia gelombangnya makin banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 gelombang dalam selang waktu dalam selang -6 sampai 6 radian. Kalau yang merah itu cuman ada berapa ini? 1, 2.
ya. Nah, jadi hanya ada eh, apa namanya, dua dua gelombang atau dua siklus dalam rentang yang sama. Nah, jadi frekuensinya itu lebih besar yang Y sama dengan sin 2X. Ini terus untuk yang cos X kira-kira sama ya. Cos X dan cos 2X ya. Untuk cos 2X ini gelombangnya masih lebih banyak daripada yang cos X gitu ya. Nah, terus apa namanya? Kalau untuk nilai-nilai ini gitu ya, kalau kalian disuruh menggambarkan nilai-nilai sama tadi ya kayak sin sama cos, misalnya disuruh menggambarkan grafiknya gitu, walaupun kita tahu gitu kan kalau grafik cos itu ya kayak gini gitu kan. Nah, tapi kan nilai-nilainya berapa ya kalian masukin ini X-nya berapa di radian ini, di titik ini misalnya 2, tarik garis 2. Nah, 2 di sini nilainya berapa ini? Untuk yang cos X yang merah ya. Jadi pakai warna merah. Warna pink. Ini ya yang merah itu cos X. Nah, nilainya di sini berarti. Nilai di sini tuh berapa? Berarti minus 2-nya ini dimasukin ke sini radian. Terus kalau yang cos 2X yang biru berarti di sini kan nilainya. Nah, minus 2-nya dimasukin ke sini. Jadi cos 2 minus 2 minus 2 radian gitu ya, berapa nilainya. Nah, gitu kalau menggambarkan sinyal gitu ya. Terus ini grafik tangan X sama ya. Uh, ini enggak ada indeksnya ya. Ini tangan X. Tangan X saja ya, bukan tangan 2X ya. Tangan X, ini indeksnya. Ada ini radian, X radian sama tangan X. Ini rentangnya dari minus 2pi sampai 2pi ini ya. Karena ini minus 1,5, minus setengah, 0, setengah pi, 1,5, dan seterusnya. Itu ini kotangan seperti ini ya. Nah, terus ada logaritma natural. Nah, logaritma kalau kalian ingat-ingat ya, logaritma tuh ada logaritma base 10, ada logaritma base 2. Nah, ada juga ln. Nah, kalau ln ini dia base-nya adalah bilangan eksponensial. Ya, jadi kalau kita tahu kan selama ini A log B sama dengan N, ya kan? Nah, ini artinya gimana? Artinya A-nya ini sebagai base-nya, ya. Jadi A-nya sebagai base-nya. Jadi misalnya A, bukan misalnya. Jadi kalau kita balikin, A pangkat N sama dengan B, gitu ya. A pangkat N sama dengan B. Nah, kalau A-nya 10, contoh kayak ini base-nya 10 ya. Nulisnya bisa A-nya di sini atau A-nya di bawahnya ya. Log indeks kecil gini ya, B gitu. Nah, kalau misalnya A-nya 10 gitu ya, log 10, N B-nya 100 misalnya. Nah, berarti di sini adalah, ini kan A-nya ya, ini A, ini N. A pangkat N, A 10 pangkat berapa gitu ya. Ini B, sorry. Ini B. Ya. Nah, jadi ini artinya kan 10 pangkat berapa nih yang hasilnya adalah 100 gitu kan. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah, jadi A log B10 dari 100 itu adalah 2. Nah, kalau ln X ini adalah base-nya dia 10. Jadi sama dengan base-nya E eksponensial. Berarti E log X
sama dengan N. Nah, jadi kalau kayak gini adalah apa namanya, E pangkat N berapa gitu, sama dengan hasilnya adalah X. Nah, ini X-nya. Nah, kayak gini. Nah, E-nya tuh berapa? E-nya tuh bilangan eksponensial yang E sama dengan berapa? 2, E sama dengan 2,718 ya kalau nggak salah tuh. Mana E? Saya juga lupa ini E-nya nih di mana nih di kalkulator nih. Hmm, ya 2,718 ya. 2,718 sekian-sekian lah gitu. Nah, jadi ln X itu artinya seperti itu. Nah, jadi ini grafiknya ya digambarkan untuk X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, nilai N-nya ya, ini nilai N-nya kan E pangkat N. Atau di sini nulisnya Y sama dengan ln X ya. Y sama dengan ln X. Berarti ini supaya nggak bingung ya. Jadi ini N-nya, N di sini. Ini sama dengan Y di sini ya. Y atau N di sini ini sama dengan Y. Kalau di sini nulisnya. Di gambar ini sama dengan ln X, ini sama dengan Y ya. Jadi N yang saya bilang di sini itu sama dengan Y di sini. Nah, jadi untuk apa namanya, Y sama dengan berapa ini? 0 ya. Y-nya 0 berarti 10 pangkat berapa yang baliknya harusnya. Ini X-nya ln X log X ya. B-nya ini jadi X di sini. B-nya jadi X. Nah, kalau kayak gini kan B-nya X ini jadi B ya di sini ya. Nah, berarti kalau posisi di sini untuk yang garis biru ya, Y log B 10X, berarti kalau posisinya di sini, ini adalah log 10 dari 1, ya kan? Log 10 dari 1. Nah, 10 pangkat berapa yang hasilnya 1? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1 adalah 0. Nah, berarti makanya di titik 1, X sama dengan 1 ini dia Y-nya. Ini Y-nya ya. Y-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk yang ln X, yang garis merah ini, ya, yang kurva merah, sama, titiknya sama ya, X sama dengan 1. Berarti di sini adalah E pangkat Y, N ya, Y. E pangkat Y berapa? Y-nya ini. Yang hasilnya X-nya adalah 1. Ya, ini kan sama dengan Y sama dengan ln 1 gitu kan. Di titik ini. Di titik ini nih. Berapa sih nilai
ini. Misalnya kita nggak tahu nih, belum lihat grafiknya ya. Di titik X sama dengan 1, ln 1 itu berapa? Ln 1 itu berapa? Penerjemahannya adalah pangkat berapa sih supaya nilainya 1. Nah, semua yang dipangkatin 0 itu adalah 1 ya. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi sama di sini juga untuk kurva yang merah itu dia titiknya sama 0. Jadi di X sama dengan 1 ini jadi titik pertemuannya ya. Nah, terus nanti seterusnya ya tinggal menyesuaikan aja ini di X sama dengan 2 berapa ya, log 10 apa namanya dari 2 tuh berapa. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 2. Dan nilainya segini. Terus nanti di sini juga pangkat berapa sih yang hasilnya nanti 2, kayak gitu seterusnya. Gitu ya penggambarannya. Logaritma natural. Jadi kalau yang ln itu adalah logaritma base 0. Kalau log 10 ya berarti logaritma base 10. Terus nanti ada juga untuk biner ya, bit itu dia biasanya bukan biasanya. Ditulisnya adalah logaritma base 2 ya. Base 2 kalau untuk biner. Nah, ini yang base 2 nih. Ini penggambarannya seperti ini ya. Ini untuk grafik yang Y sama dengan X. Y sama dengan log base 2X. Ini sama dengan Y sama, ini kurva untuk Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. Itu. Nah, ini enggak saya bahas detail ya di sini ya. Kira-kira sama dengan yang tadi. Perbandingannya ini Y sama dengan X. Y sama dengan X, Y sama dengan ln X. Yang ini adalah Y sama dengan pangkat X. Nah, ini kalau dimasukin nilainya, ya, Y sama dengan A pangkat X. Bukan dimasukin nilai ini baru ya. Y sama dengan A pangkat X. A-nya setengah untuk yang merah. Y sama dengan setengah pangkat X. Kemudian yang ini adalah Y sama dengan 2X. Nah, dia di X sama dengan di sini ya, kira-kira X sama dengan 0 itu nilainya nanti sama antara kurva yang merah dan yang biru. Terus ini fungsi hiperbolik ya. Kalau hiperbolik berarti bentuknya adalah hiperbola seperti parabola gitu ya. Cos hiperbolik X ya. Kurvanya yang merah ini seperti parabola. Kemudian sin hiperbolik X ini fungsinya seperti ini ya. Jadi nanti gambarnya ini yang biru. Terus ini macam-macam integral ya, integral A dari B X pangkat N dx. Ini cara menghitungnya seperti ini gitu ya, dikasih tahu. Integral E pangkat CX, cara menghitungnya 1/C E pangkat CX. Ya, ini. Kemudian kalau ini ada pengali di depannya ada X-nya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini sebenarnya kayak apa ya, kayak sama Pak Suhartono langsung dikasih tahu hasil akhirnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kan kita udah belajar ini ya di kalkulus gitu-gitu. Nah, sebenarnya ini kan kalau di kalkulus itu kan pakai UVDV gitu kan, pakai UVDV. Nah, cuman ya itu udah lewat. Kita sekarang harusnya sudah paham dan tinggal pakai saja. Dan ini udah dikasih ininya apa namanya? Bentuk akhirnya ya. Bentuk umum akhirnya seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk melengkapi perkuliahan yang tadi tidak terselesaikan ya, karena ya belum selesai gitu ya penjelasannya. Jadi silakan dipelajari dan dipahami.